Kok mic belum muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para siswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat tayangan, lewat maya, lewat dunia online saja. Tapi paling tidak kita pernah ketemu sekali kemarin ketika pembukaan Matsama di MTS Negeri 2 gitu. Terima kasih kepada operator, Pak Tri dan kawan-kawan yang ikut mensupport kegiatan ini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para siswa sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah. Mari kita berdoa dengan dimulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tapi kalau mau lihat teman lain bisa klik itu. Para siswa, perkenalkan Itu yang online 44. sebelum Pak Yusuf akan menyampaikan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Yusuf Isnaini. Rumah saya ada di Ngelipar, sekitar 24 km dari MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini. Cukup jauh, sekitar perjalanan setengah jam pakai sepeda motor kalau tidak ngebut. Tapi kalau ngebut ya mungkin bisa lebih cepat. Saya yakin para siswa rumahnya jauh lebih dekat daripada Pak Yusuf, sehingga syukuri itu. Syukuri bahwa kalian sekolah tidak terlalu jauh, cukup ditempuh dalam waktu hitungan menit saja. Jadi syukuri dengan rajin belajar, dengan taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Para siswa, nanti kalau ingin tahu tentang Pak Yusuf, ya dilihat di Google, di browser nanti, di browser Bong Supit Gunung Kidul. Nah, nanti insya Allah Pak Yusuf ada di paling atas itu, insya Allah Bong Supit Gunung Kidul. Nanti alamatnya Pak Yusuf di mana? Bisa dilihat dari situ. Bisa di Google Map, kalian bisa lihat seandainya suatu saat kalian pergi ke namanya Embung Bathara Sriten. Nah, Embung Bathara Sriten nanti silahkan mampir. Itu kurang lebih dari tempatnya Pak Yusuf sekitar 7 km. Nanti naik ke gunung. Kalau bukan ada yang pernah ke Embung Sriten, melewati rumah sahabat. Baik para siswa dan Bapak Ibu yang juga kelihatannya yang mengikuti ini selain Pak Putri Pak Yusuf di MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini mengajar bahasa Indonesia kelas 7. Jadi nanti kebetulan kalian akan bersama-sama Pak Yusuf belajar bahasa Indonesia selama insya Allah selama 1 tahun ke depan. Selain itu, Pak Yusuf juga diberi tambahan pekerjaan, ditambah tugas, yaitu sebagai pembantu ibu kepala madrasah, sebagai wakasiswa. Sehingga nanti selama hampir mungkin nanti 3 tahun kalian di sini, nanti kalian akan berinteraksi secara langsung dengan Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf mengurusi kalian, mengurusi kesiswaan.
Baik, materi Pak Yusuf sekarang adalah tentang kesiswaan. Tentunya tidak ada sekolah yang tanpa siswa. Tidak ada gunanya kalau ada sekolahnya bagus tapi siswanya tidak ada. Jadi sekolah itu harus ada siswanya dan ada gurunya. Kalau sekolah kok tidak ada gurunya, tidak ada siswanya, ya maka bukan sekolah. Dan itu pun dirasakan sekarang ketika Bapak Ibu guru ada di sekolah, kemudian siswa belajar di rumah, tidak ada di sekolah, itu rasanya ya tidak lengkap. Sekolah menjadi sepi, sekolah menjadi tidak hampa karena tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara para siswa. Kita saling mendukung, kita saling bekerja sama. Mari kita wujudkan sekolah madrasah Sanawiyah Negeri 2 Gunung Kidul ini menjadi sebuah madrasah, menjadi sebuah sekolah yang diperhitungkan, menjadi sekolah yang dianggap oleh masyarakat sebagai sekolah yang bagus. Mengapa? Karena memang modal dasar kita itu adalah sekolah yang bagus. Mulai dari kurikulum yang bagus, mulai dari Bapak Ibu guru yang berkualitas, mulai dari juga kepala madrasah yang bagus, didukung oleh sarana prasarana yang bagus. Pak Yusuf sudah beberapa kali pindah sekolah, berpindah tugas. Saya merasa bahwa MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini mempunyai potensi yang luar biasa, mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, siapa yang bisa membuat sekolah ini atau madrasah ini menjadi lebih baik, menjadi maju, menjadi diperhitungkan? Tidak lain adalah kita semua, Bapak Ibu guru, bekerja sama dengan para siswa. Sehingga dari lubuk hati yang paling dalam, Pak Yusuf mengajak kepada kalian, kepada saya pribadi juga, untuk apa? Untuk kita bekerja sama, kerja keras, belajar yang rajin, mengajar yang rajin, dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk membesarkan madrasah ini menjadi sebuah madrasah yang luar biasa. Para siswa, Pak Yusuf ada di MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini juga belum lama, baru sekitar 1 tahun. 1 tahun di sini Pak Yusuf merasa bahwa memang masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, masih banyak hal yang perlu kita buat menjadi lebih bagus. Dan Pak Yusuf melihat bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Tidak mungkin dilaksanakan itu terpisah-pisah, tapi harus ada kerjasama. Antara siapa? Antara kita bersama. Sebentar lagi kita akan mengikuti atau diakreditasi oleh negara. Yang diakreditasi besok adalah perpustakaan kita. Nanti perpustakaan kita akan dinilai. Tanpa kerjasama, perpustakaan kita juga tidak akan siap. Begitu pula aspek-aspek yang lain. Baiklah. Sekarang kita masuk ke materi yang seharusnya saya sampaikan, yaitu materi kesiswaan. Jadi apa toh yang dibahas atau yang ditangani dalam kesiswaan itu? Yang ditangani dalam kesiswaan itu yang pertama adalah potensi siswa. Barangkali kalau ada yang punya buku bisa dicatat. Jadi potensi siswa. Potensi siswa itu berkaitan dengan pembinaan siswa di sekolah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Bahwa setiap siswa itu diyakini dan pasti mempunyai potensi yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, dengan potensi tersebut, siswa
seharusnya dapat berkembang dengan baik. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depannya. Dengan potensi tersebut, pasti siswa akan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa mandiri, yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi, potensi ini akan dikembangkan sebisa mungkin oleh sekolah, sebisa mungkin oleh madrasah. Untuk apa? Untuk digali lebih lanjut sehingga muncul potensi-potensi yang luar biasa di dalam diri siswa. Potensi ini tentu harus dikembangkan secara terarah, dibimbing secara terorganisir, terbimbing secara terjadwal. Nah, karena potensi ini, maka sekolah itu perlu mengadakan sesuatu kegiatan yang bisa mengarahkan potensi-potensi siswa itu kepada hal-hal yang positif, potensi-potensi yang bersifat membangun, potensi-potensi yang bersifat konstruktif. Nah, potensi itu apa misalnya? Misalnya, kalian pernah menjuarai kejuaraan tertentu, misalnya pernah bertanding sepak bola, pernah lomba baca puisi, pernah lomba pidato, pernah olimpiade matematika, pernah ikut OSN. Nah, ini potensi-potensi yang ada pada diri para siswa. Banyak, pasti banyak. Kalau yang terkenal di Ponjong itu kalau tidak salah adalah caturnya. Jadi atlet catur dari Ponjong ini sudah sampai ke tingkat nasional, sangat diperhitungkan. Nah, Pak itu berharap banyak potensi yang lain selain potensi-potensi yang seperti saya sebutkan tadi. Para siswa, ketika Pak Yusuf pertama kali datang ke Ponjong ini, Pak Yusuf pernah melewati sebuah pemakaman yang ada di sebelah selatan Polsek, kalau tidak salah Polsek Ponjong. Di sana tertulis di pintu gerbangnya itu kalau tidak salah menyebutkan adanya makam bupati yang pertama di Gunung Kidul. Saya menjadi kaget. Ternyata luar biasa. Potensi Ponjong itu luar biasa. Potensi Ponjong itu ternyata patut untuk diperhitungkan. Setelah saya telisik, tidak hanya sekedar bupati yang pertama yang ada di Ponjong ini, itu bupati Gunung Kidul. Jadi bupati yang memimpin Kabupaten Gunung Kidul itu yang pertama itu berasal dari Ponjong. Kemudian bupati yang berikutnya itu juga dari Ponjong, namanya Pak Soeharto kalau tidak salah. Beliau masih Sugeng, masih hidup sampai sekarang. Itu rumahnya Ponjong, aslinya Ponjong. Kemudian setelah itu ada lagi yang kemarin walaupun kemudian baru menjabat berapa satu tahun belum ada, itu meninggal. Bapak Profesor Sumpeno kalau tidak salah. Itu profesor dari Ponjong juga. Itu luar biasa. Berarti kan sudah 3. Artinya para siswa, orang-orang Ponjong di dalam darahnya, termasuk di dalam darah kalian, calon siswa MTS Negeri 2 Gunung Kidul, ini juga mengalir darah-darah orang hebat. Mengalir darah-darah orang hebat yang itu mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, para siswa, melalui kesiswaan itu nanti kita akan sama-sama menggali potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Kalian misalnya nanti mempunyai suatu kelebihan, maka sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jangan malu.
Ya nanti sampaikan kepada Pak Yus juga tidak apa-apa. Sampaikan, Pak, ini loh Pak, saya pernah juara ini. Oh, saya pernah juara taekwondo. Oh, saya pernah juara catur. Oh, saya pernah juara pingpong. Saya pernah juara badminton. Itu sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Untuk apa? Untuk nanti ditindaklanjuti, dibina, dibimbing untuk menjadi lebih baik lagi. Paling tidak kejuaraan yang pernah kamu sandang itu bisa dipertahankan. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti saya bersama dengan Bapak Ibu guru dalam bagian kesiswaan nanti akan mencoba untuk mengembangkan minat kalian, bakat kalian, potensi kalian. Jadi jangan kemudian malah justru membenci Pak Yusuf nanti, karena mungkin ya Pak Yusuf kadang-kadang mengingatkan kalian, mungkin bertegur sapa dengan kalian. Nah, ini disambut dengan baik. Para siswa yang saya sayangi, kesiswaan juga berusaha untuk mewujudkan ketahanan sekolah. Sekolah ini dipandang sebagai sebuah lingkungan yang baik karena lingkungan di sekolah itu adalah lingkungan pendidikan. Sekolah itu betul-betul menyelenggarakan proses pendidikan yang bebas dari pengaruh negatif yang akibatnya akan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Jadi, para siswa, sekolah yang baik itu adalah sekolah yang pertahanannya baik. Maksudnya apa? Pertahanan dari hal-hal yang negatif. Oh ya, tolong Pak Sutri, ini ada pada file saya yang halaman kedua Pak Sutri, halaman ketiga, ketahanan sekolah. Ya, di situ ada ketahanan sekolah. Mungkin bisa di share. Para siswa, ini kalau Pak Yusuf minta izin ke belakang, gimana ya Pak Sutri ini? Waduh ini. Minta izin ke belakang bisa ya. Nanti tolong Pak Sutri menampilkan dulu filenya, file saya tolong ditampilkan ya. Saya izin undur dulu Pak Sutri. Pak Sutri ambil alih dulu ya. Pak Sutri ambil alih dulu. Saya mundur dulu. Bentar mau ke belakang. Izin. Kenapa malah Yusuf mana tadi? Itu ada salingan baterai. Berikut adalah materi yang dari Pak Yusuf dari kesiswaan, ya bisa dicermati terlebih dahulu. Nanti filenya juga akan kita kirimkan ke grup WA juga. Ini materinya, ya, dari kesiswaan Pak Yusuf. Ada potensi siswa untuk pengembangan potensi siswa secara optimal. Jadi pembinaan siswa sekolah ditujukan pada pengembangan potensi siswa secara optimal. Potensi tersebut akan dikembangkan melalui kegiatan terpadu. Salah satu potensi siswa adalah bakat, minat, dan kreativitas. Jadi yang punya bakat, minat, dan kreativitas silakan untuk bisa dikembangkan di madrasah. Nah, ini ketahanan sekolah. Jadi pembinaan kesiswaan adalah mewujudkan ketahanan sekolah. Sekolah dipandang sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah betul-betul menyelenggarakan proses pendidikan yang bebas dari pengaruh negatif dan akibatnya bertentangan dengan tujuan pendidikan. Menciptakan ketahanan sekolah perlu dimantapkan dengan mengembangkan kepribadian. Jadi ketahanan sekolah ini bisa dimantapkan dengan mengembangkan kepribadian dari seluruh aspek di sekolah. Ini yang dimaksud Pak Yusuf tadi, ketahanan sekolah.
Berikutnya, prestasi unggulan. Mewujudkan potensi siswa agar memperoleh prestasi unggulan sesuai bakat dan minat siswa. Prestasi unggulan adalah wujud aktualisasi siswa melalui pengembangan potensi bakat, minat, dan kreativitas. Masyarakat madani. Nah, mungkin bisa dicermati dulu untuk materinya, nanti untuk lebih lengkapnya akan disampaikan kembali oleh Pak Yusuf. Materi pembinaan kesiswaan meliputi keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur atau akhlak mulia, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakat minat. Nah, di sini yang untuk mengembangkan prestasi akademik, seni, dan atau olahraga itu dari kesiswaan di sini untuk pembinaan kesiswaan. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan, kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Sastra dan budaya. Nah, ini ekstrakurikuler wajibnya, ekstranya nanti bisa dijelaskan Pak Yusuf. Di sini tertuliskan pramuka, TPA. Pilihannya di sini ada macam-macam, ada catur, futsal, bulu tangkis, drum band, hadroh, dan apresiasi sastra budaya. Ekstrakurikuler seperti yang disampaikan oleh Bu Rumini yang kemarin itu bersifat wajib dan harus baik, pramuka dan TPA. Kemudian ada ekstra pilihan catur, futsal, bulu tangkis, drum band, hadroh, dan apresiasi sastra budaya. Nantinya anak-anak akan memilih mengikuti ekstra wajib dan mengikuti ekstra pilihan. OSIS. Ini nanti ada organisasi siswa intrasekolah. Organisasi. Ini fungsi OSIS. Lagi tak pesen nih. Fungsi OSIS, kemudian nah ini filenya dari Pak Yusuf sampai di fungsi OSIS ya. Untuk lengkapnya nanti biar Pak Yusuf yang akan menyampaikan terkait dengan materi kesiswaan secara penuh. Begitu, ini materinya. Nah, itu berapa dari materi yang akan kita kirimkan nantinya. Begitu dari tampilan presentasi nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf karena berkaitan dengan teknis. Saya harapkan untuk menunggu sebentar. Baik. Para siswa, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf untuk kalian tidak keluar dari meeting ini, jangan keluar dulu. Karena tak saya lihat ini ada yang keluar. Tolong jangan keluar dulu ya. Dengarkan baik-baik. Wah, ini ada yang 2 orang ini. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas waktunya. Karena memang harus ke belakang nanti, kalau belakang sakit nanti perutnya ini. Yang berikutnya, dengan adanya sekolah, maka
perlu dimantapkan dengan mengembangkan kepribadian. Di ketahanan sekolah ini akan terwujud. Madrasah ini akan tahan dari godaan berperilaku negatif para siswa, itu akan terwujud ketika siswa-siswanya itu mampu mengembangkan kepribadiannya secara baik. Kepribadian itu apa? Kepribadian itu adalah sikap, cara berperilaku, cara bertingkah laku, cara bertutur kata. Gampangnya kalau orang Jawa mengatakan lagiane, nek omong piye, nek bersikap kepada orang itu bagaimana. Ini penting sekali. Maka itu bagian dari kesiswaan. Bagaimana nanti kalian menyikapi guru, bagaimana kalian bersikap kepada orang tua, bersikap kepada teman sebaya, bersikap kepada kakak kelas, bersikap kepada adik-adik yang nanti seandainya kamu sudah naik di kelas 2, kelas 8 kamu akan mempunyai adik di kelas 7. Ini perlu kepribadian yang baik. Perlu kepribadian yang baik untuk apa? Untuk bisa bersikap yang baik terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Saya melihat ketika pertama kali Pak Yusuf datang ke MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini, yang terlihat adalah kepribadian siswa di MTS ini masih perlu diperbaiki, masih perlu ditingkatkan, perlu diarahkan. Karena apa? Karena Pak Yusuf melihat banyak siswa itu kepada guru tidak menghargai, tidak hormat. Jadi tolong para siswa untuk menyikapi hal ini nanti bisa ngapunten maaf ada telepon sebentar. Ngapunten Pak nembe rapat sekedap ya Pak, mangke malih nggih Pak. Ngapunten. Jadi kita sebagai seorang generasi bangsa, sebagai penerus negara ini perlu memperbaiki sikap. Karena apa? Karena itu penting sekali. Menghargai orang lain, maka kita akan dihargai. Ketika kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Dan sebaliknya ketika kita tidak menghargai orang lain, maka orang lain juga tidak akan menghargai kita. Sementara kita hidup ini di dunia ini bergantung kepada orang lain. Kalau sikap kita kepada orang lain itu baik, maka hidup kita juga akan baik. Tapi ketika sikap kita kepada orang tidak baik, maka orang lain juga tidak akan menghargai kehidupan kita. Jadi para siswa, kami berharap sebagai guru-guru di MTS ini berharap kalian nanti mempunyai sikap yang baik. Jangan ditiru sikap-sikap yang jelek. Jangan ditiru sikap-sikap yang negatif. Jadi untuk apa? Untuk mempertahankan ketahanan sekolah. Agar apa? Agar madrasah kita mempunyai ketahanan dari hal-hal yang negatif, yang menggoda untuk menuju ke yang negatif. Karena sekarang godaan generasi muda untuk berbuat yang negatif itu sangat-sangat besar. Godaan untuk berbuat jelek itu sangat-sangat besar. Jadi tolong Pak Yusuf berharap kepada kalian untuk tak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah sampai besok kamu dewasa. Para siswa, selanjutnya setelah kita mempunyai pengembangan potensi, mempunyai pertahanan madrasah yang cukup baik, maka diharapkan setelah kedua-duanya itu bisa diperbaiki, bisa dipertahankan, maka yang selanjutnya adalah kita bisa berprestasi. Kita berprestasi ketika para siswa sudah bisa menghargai dirinya sendiri, bisa bersikap terhadap orang lain dengan baik,
mengembangkan potensi diri, mengembangkan bakat yang ada pada diri masing-masing, maka nanti prestasi akan mengikuti. Sudah pasti itu. Sudah pasti akan mengikuti. Kalau kita mampu untuk mengolah diri, untuk bersikap kepada orang lain dengan baik, maka insya Allah kita akan berprestasi. Para siswa, sekali lagi ketika prestasi itu ada di tangan kalian, insya Allah kemudahan hidup itu akan kamu dapatkan. Orang kok tidak mempunyai prestasi, ya nanti hidupnya sulit. Ketika orang kok tidak mempunyai prestasi, tidak punya potensi, maka hidupnya juga tidak akan mudah. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Ada tidak orang-orang yang sukses? Ada. Nah, kalian lihat orang-orang yang sukses itu, mereka punya potensi tidak? Mereka dengan orang di sekitarnya baik atau tidak? Menghargai orang lain atau tidak? Saya jamin pasti orang-orang yang sukses di sekitar kalian itu adalah orang-orang yang mau menghargai orang lain. Menghargai minimal orang tuanya. Kalau ada anak kok tidak menghargai orang tuanya, pasti dia tidak akan sukses. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja mereka tidak akan sukses. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai orang tuanya. Jadi para siswa, saya mengajak sekali lagi untuk mari kita bersikap kepada orang lain yang baik, pada orang tua yang baik, dan kita akan menggali potensi kita masing-masing. Setelah nanti kita berprestasi, kita nanti akan tercipta di sekolah kita ini, di madrasah kita ini adalah masyarakat yang madani, yang berakhlak mulia, yang berprestasi, yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini penting sekali. Jadi penting sekali dalam nanti kalian menghadapi kehidupan yang akan datang, kehidupan yang mungkin jauh lebih menantang daripada saat ini. Sekarang saja kalau kita lihat ketika ada virus saja, kita itu bingung, kita itu seakan sudah tidak punya daya apa-apa. Karena memang manusianya belum mengembangkan yang saya sampaikan tadi. Potensi masing-masing, punya kemampuan menghargai orang lain. Mengapa virus itu bisa berkembang dengan begitu pesat? Ya karena rasa menghargainya kurang. Coba kalau kita saling menghargai pada orang lain, insya Allah virusnya ini tidak akan berkembang. Sebenarnya begitu. Kita bahas nanti di suatu saat. Baik, kita lanjutkan. Selain tujuan pembinaan kesiswaan, ternyata bagian kesiswaan itu juga mempunyai kegiatan yang tercakup dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nanti Pak Yusuf akan menyampaikan bagaimana ekstrakurikuler di MTS Negeri 2 Gunung Kidul ini. Untuk apa? Untuk menggali potensi kalian tadi. Yang pertama, bahwa di MTS Negeri 2 Gunung Kidul itu ada ekstra wajib dan ekstra kurikuler pilihan. Jadi ekstra kurikuler wajib dan ekstra kurikuler pilihan. Ekstra kurikuler wajib itu harus, karena namanya wajib itu harus diikuti oleh semua siswa. Nah, nanti kalian harus mengikuti 2 ekstra kurikuler, yaitu ekstra pramuka dan TPA. Jadi nanti kalian harus mengikuti 2 ekstra wajib ini, yaitu pramuka dan TPA. Tentunya ini menjadi 2 hari, sehingga paling tidak selama 1 minggu itu kalian 2 hari pulangnya agak sore.
bolanya agak sore karena nanti ada latihan pramuka dan ada ekstra TPA. Apa tujuan dari ekstrakurikuler pramuka? Ekstrakurikuler pramuka itu diwajibkan oleh negara, diikuti oleh semua siswa. Ketika di SD kamu juga pasti pernah mengikuti kepanduan pramuka. Dengan pramuka itu kalian dilatih untuk bisa mandiri, dilatih untuk bisa melayani diri sendiri, dilatih untuk mencintai negeri ini, dilatih untuk mencintai bangsa ini. Sehingga ketika kalian berlatih pramuka itu biasanya dilatih membuat sesuatu, dilatih bekerja sama, dilatih untuk bisa survive di lingkungan yang berbeda, misalnya dengan berkemah itu. Kalian pasti dipaksa untuk bisa masak, dipaksa untuk bisa membersihkan pakaian kalian sendiri, mencuci pakaian sendiri. Itu adalah bagian dari misi pramuka untuk membuat kalian bisa mandiri, bertanggung jawab, dan mencintai bangsa ini. Yang berikutnya adalah ekstra wajib TPA. Ekstra wajib TPA ya seperti di mungkin di SD kalian juga pernah, di masjid-masjid kalian juga pernah. Nah, di MTS ini diwajibkan. TPA itu nanti bukunya Iqra. Kalian juga sudah tahu barangkali. Iqra itu ada jilid, ada berapa sih? Ada 9 ya? 9 jilid. Benar. 9 atau berapa? 6 ya? 6 jilid. Kalian mungkin masih ada yang jilid 1, mungkin ada yang masih jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Atau mungkin bahkan ada yang sudah lulus jilid 6. Para siswa, mengapa Iqra itu dibuat menjadi 6 jilid? Kalau tidak salah begini anak-anak. Jadi kalau jilid 1 itu untuk siswa SD kelas 1. Jilid 2 untuk siswa kelas 2 SD. Kelas 3 nanti naik ke jilid 3. Demikian seterusnya sampai jilid 6 itu di kelas 6. Sehingga ketika lulus dari SD diharapkan sudah selesai Iqra 6. Berarti di MTS atau di SMP itu sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran dari kalian? Tunjuk jari. Ya, coba. Siapa? Mbak Lina sudah jilid 6 belum? Mas Esan? Sudah. Oh belum. Jilid berapa? Oke. Baik, besok akan dicek oleh Bapak Ibu guru kalian itu ada di jilid berapa. Harapannya kalian itu sudah jilid 6. Tapi kalau seandainya belum, tidak usah khawatir. Besok akan dibimbing sampai nanti kalian selesai jilid 6. Baik. Jadi ada 2 ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka dan TPA. Sekarang yang untuk ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan itu ada 6. Yang pertama adalah catur. Bahasa Jawanya sekak. Mungkin pada dari kalian sudah ada yang bisa catur. Yang kedua adalah futsal. Yang ketiga adalah bulu tangkis. Yang keempat itu adalah drum band. Yang kelima hadroh. Dan yang keenam adalah apresiasi sastra budaya. Kalau catur kita sudah sering bawahnya Pak. Bawa lagi. Ya itu. Ekstra wajibnya itu ekstra pilihannya adalah catur, futsal,
bulu tangkis, drum band, elektro, apresiasi sastra budaya. Kalau catur kita sudah sering tampil di event-event yang tingkat kabupaten. Kemudian untuk futsal kita sudah sering ikut walaupun baru mau juara ya. Kemudian bulu tangkis nih nanti bersama Pak Ganedi nih. Kemudian yang keempat adalah drum band. Kalau tidak salah tahun yang lalu 2019 atau 2018 itu kita pernah juara di tingkat kabupaten. Nah, ini membanggakan kita semua, membanggakan. Jadi drum band ini nanti kalian yang pernah ikut drum band di SD-nya ikut lagi di MTS. Nanti agar potensi kalian itu bisa tersalurkan. Yang kelima adalah hadroh. Ada yang sudah tahu hadroh? Hadroh itu pakai rebana yang ditutupi sambil nyanyi gratis lagu yang Islam. Ada 5 yang lain apresiasi sastra budaya. Ini ekstrakurikuler yang baru. Ini berkaitan dengan beberapa materi, misalnya tentang mengapresiasi karya sastra, berpidato, berbahasa Jawa. Ini nanti di ekstrakurikuler apresiasi sastra budaya. Ini baru nanti bersama Bu Budiatun, sehingga kalian nanti tolong yang bisa mocopat, yang kemarin pernah juara kaligrafi, yang pernah juara menulis huruf Jawa dan seterusnya, ini bisa mengikuti ekstra pilihan. Para siswa diharapkan kalian selain ekstra wajib, diharapkan kalian ambil salah satu ekstrakurikuler pilihan. Ya, silakan nanti kalian mengambil salah satu ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan bakat minat kalian. Jangan sampai kalian tidak mengikuti. Silakan kalian ikuti agar apa? Agar potensi-potensi yang kalian miliki lebih. Ya. Jadi berikutnya. Jadi kalian silakan nanti mengikuti ekstra ini dengan sebaik-baiknya. Wah, ada yang rombongan masanya. Baik, sekarang yang terakhir Pak Yusuf mau menyampaikan tentang OSIS. Apa itu OSIS? OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. OSIS adalah satu-satunya organisasi yang boleh ada di MTS ini. Satu-satunya. Organisasi yang lain tidak boleh. Ini sudah ditentukan oleh negara. Kalau di SD dulu belum ada yang namanya OSIS, karena OSIS itu ada di SMP dan SMA, SMTS atau M. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi OSIS ini gunanya bagi kalian apa? Gunanya bagi kalian adalah kalian bisa bekerja sama dengan orang lain, kalian bisa mewujudkan suatu tujuan, kalian bisa bekerja sama secara baik, secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Maaf, contoh yang jelek. Orang yang merampok. Orang yang merampok itu jelek, Nak ya. Orang merampok itu jelek. Tetapi walaupun jelek, mereka bekerja sama. Biasanya orang merampok itu lebih dari 2. Yang satu mengawasi, yang satu melaksanakan, yang satu mengeksekusi, yang satu mengambil, yang satu siap-siap, yang satu
berbagi tugas. Kejahatan saja itu berorganisasi, apalagi yang baik. Sehingga ada orang yang mengatakan kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, kita semenjak muda diharapkan bisa melatih diri untuk berorganisasi. Ini bagi anak-anak yang ingin mengembangkan pengalaman berorganisasi, kalian bisa mengikuti OSIS. Pemilihan kepengurusan OSIS. Jadi OSIS itu ada kepengurusannya, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksi di bawahnya. Biasanya sekitar 22 atau 23 personil biasanya. Jadi nanti kalian bisa mengikuti ini. Pemilihannya ini dipilih ya anak-anak, dipilih. Pemilihannya dilaksanakan pada sekitar bulan September atau Oktober. Jadi nanti ada kesempatan bagi kalian untuk mengikuti ini. Masa tugasnya itu 1 tahun. 1 tahun. Yang ini kan sekarang sudah ketua OSIS-nya kan sekarang sudah kelas 9. Maka nanti akan berganti karena kelas 9 sudah akan menghadapi UN, konsentrasi UN, maka kepengurusan OSIS itu nanti diganti. Mengapa harus ada OSIS di sekolah? Karena OSIS itu mewadahi para siswa untuk bekerja tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Demi apa? Demi kepentingan sekolah dan demi kepentingan siswa itu sendiri. OSIS nanti membantu guru, membantu madrasah untuk mendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Jadi OSIS nanti memfasilitasi siswa menyalurkan aspirasi, mengekspresikan kreativitasnya, kemudian berkontribusi kepada hal-hal yang positif. Jadi kalau jadi pengurus OSIS itu mau berkontribusi kepada hal-hal yang positif, bisa menjadi contoh dari teman-temannya, bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya, bisa menjadi teladan. Bapak lah nanti kalau saya ikut OSIS nanti prestasi belajar saya menurun Pak. Itu alasan yang sering disampaikan oleh para siswa. Pak Yusuf mengatakan itu tidak benar. Pak Yusuf dulu ketika di SMP dulu, ketika tingkat kalian dulu di SMP Pak Yusuf sekolah, itu juga jadi ketua kelas kok. Dan Pak Yusuf juga tidak kemudian prestasinya menurun, tidak. Pak Yusuf juga juara 1, tetap juara 1. Artinya para siswa ketika kalian ikut sebuah organisasi itu tidak akan mempengaruhi prestasi kalian, malah justru akan menambah prestasi kalian, menambah nilai pada diri kalian. Sampai Pak Yusuf dewasa, sampai Pak Yusuf tua sekarang ini, sampai detik ini Pak Yusuf juga masih berorganisasi. Dengan berorganisasi maka Pak Yusuf bisa berbuat yang lebih baik pada orang lain. Pak Yusuf bisa membantu orang lain. Tentunya ini di luar ketugasan Pak Yusuf sebagai guru. Pak Yusuf juga mengikuti organisasi sampai Pak Yusuf tua ini, dewasa sampai sekarang ini, sampai detik ini Pak Yusuf juga masih berorganisasi. Berorganisasi itu membuka wacana kita, membuka cakrawala kita untuk bergaul dengan banyak orang. Kita akan mendapatkan manfaat dari teman-teman yang banyak itu. Insya Allah, Pak Yusuf sudah membuktikan bahwa dengan berorganisasi, Pak Yusuf jauh lebih bermakna dalam kehidupan ini. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu Pak Tri? Atau sudah selesai?
Bagaimana? Sudah cukup? Atau masih ada kesempatan? Atau mungkin ada yang mau tanya? Loh, alah guyu. Monggo Pak Yusuf, silakan untuk kalau mau masih ada materi yang ingin disampaikan secara penting silakan. Ketika ada beberapa masukan yang anak-anak yang mungkin sedikit kuotanya yang sedikit agak lelet dan sebagainya, mohon monggo dipersilakan. Gimana mau tanya? Silakan anak-anak kalau ada yang ingin bertanya mikrofonnya dihidupkan kemudian silakan untuk bertanya kepada Pak Yusuf untuk diberikan waktu untuk bertanya. Terima kasih. Silakan untuk yang mau bertanya. Silakan. Mikrofonnya dihidupkan terlebih dahulu. Pak Yusuf, mikrofonnya dimatikan. Silakan. Oh ya, ini di sini ada yang mau ikut. Aku melu bulu tangkis ya, bagus. Di sini ada yang mau ikut bulu tangkis ya, luar biasa, sip. Pak, saya ikut bulu tangkis. Oh iya, sip ya, bagus. Besok, oke. Ada yang mau ikut futsal enggak? Yang laki-laki mungkin ini ada yang mau ikut futsal enggak? Oke, oh nanti Pak Erto, siap. Ya, Pak Erto. Saya bulu tangkis, Pak. Oh iya. Ya, jalan benar ini. Yang mau hah? Olimpiade. Olimpiade. Wah ini ya. Nanti kita bersama dengan Bu ini. Nah, ini. Saya catur. Catur. Oke. Ada yang maaf anak-anak. Dari kalian mungkin ada yang sudah berprestasi. Tolong bisa disebutkan prestasi apa? Oh, belum. Bulu tangkis, Pak. Bulu tangkis. Oh iya, pernah juara, Mas? Ada yang pernah juara enggak ini ya? Dari yang 42 orang? Enggak. Wah, ya semoga ada ya. Besok semoga ada ya. Baiklah. Jadi para siswa nanti kita akan bertemu dengan lebih bersemangat dengan hal-hal yang positif untuk apa? Untuk kita mengembangkan diri kita agar kita dihargai orang, ya toh? Agar kita dihargai orang. Kita lebih bermartabat dan lebih hebat. Nah, itu seperti slogannya madrasah, hebat bermartabat. Kalau kita mempunyai sesuatu yang baik, tentunya kita akan hebat, kita akan bermartabat, kita akan dihargai. Tetapi ketika kita hanya memiliki hal-hal yang negatif yang kita sampaikan, yang diketahui orang lain itu hanya yang jelek-jelek, maka ya kita tidak akan bermartabat dan tidak akan hebat. Barangkali itu, jadi nanti biarlah waktu yang membuktikan bahwa kita ini hebat atau tidak hebat. Dengan berusaha, bekerja sama dengan sekolah, dengan madrasah bersama kalian, kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Nanti saya ajak juga kalian masuk ke OSIS ya anak-anak ya. Sepingin kalian juga aktif di OSIS. Nanti jangan ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi sekretaris di kelas. Tolong ini menjadi yang hadir di sini hanya 40 anak, 40 ya, sekitar 40 anak ini. Tolong kalian menjadi anak-anak yang ada di depan dalam kebaikan. Ada di depan dalam kebaikan, bukan di depan karena yang negatif-negatif, tidak. Oh ya, nanti tolong disampaikan juga di chat. Menurut kalian ini sudah bagus atau belum? Wah ini, ada yang mau ikut drum band dan bulu tangkis. Woi, ya sip. Baik, saya akhiri karena ini sudah jam berapa ini? Setengah 9. Oh iya, sudah setengah 9. Karena tadi juga berangkatnya
awak mulainya juga tidak. Badminton bulu tangkis. Oh iya, siap. Bagus. Ya, sudah Pak Tri sudah guyu itu berarti senang itu, Nak. Oke, sip. Nah, sip. Terima kasih. Siapa ini? Oh, Dranven. Ya, siap. Oke. Ya. Oke, penting. Nah, nanti kalau ada kalian yang mempunyai prestasi di bidang-bidang yang lain selain yang disampaikan yang 6 tadi, tolong sampaikan ya. Mungkin kalian pernah taekwondo, juara taekwondo. Nanti kita usahakan kita carikan pelatih atau pelatihmu dulu kita datangkan. Begitu. Atau mungkin ada yang kita ikut panahan. Gimana? Ya? Apa? Pak, saya pernah ikut tari. Oh, lari. Oh ya. Juara, Dok? Juara? Belum. Oh, belum ya. Pokoknya teman juara. Main dilatih Pak Tri, dewan yang ayu. Saya bulu tangkis. Gimana? Ya. Oh ya ini belum kedengaran, ya. Ya. Nanti di anu ya, di chat. Ini kemerusak. Kemerusak. Oke. Baiklah. Pak Yusuf merasa senang sekali. Mbak Kamel. Ya, Pak Yusuf merasa senang sekali dengan perjumpaan ini. Maka semoga ada harapan yang baik. Ya, Pak Yusuf optimis kedepannya MTN Negeri 2 Gunung Kidul akan lebih baik daripada sekarang. Begitu nggih? Allahumma amin. Banyak kekurangan dari Pak Yusuf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Ya, terima kasih pada anak-anak semuanya. Terima kasih kepada Pak Yusuf. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau Bukan,